Minasan, otsukaresama desu. Selamat datang di LPKSO Data Mandiri Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama belajar mengenai bahasa Jepang level dasar part 2. Hari ini kita akan belajar dari beberapa bumbu dasar. Yang pertama ada bumbu kore wa nan desu ka? Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua yaitu bumbu sore wa nani nani desu ka? Desu ka? Selanjutnya ada kore wa nan no desu ka dan are wa dare no desu ka. Selanjutnya ada bentuk are wa dare no desu ka. Sono sugi wa kono wa nani nani no desu. Tata bahasa atau bunpo kore sore are wa nan desu ka merupakan kalimat tanya yang bisa diartikan sebagai ini apa? Benda yang ditunjuk dekat dengan pembicara, atau itu apa sebagai benda yang ditunjuk dekat dengan lawan bicara, dan itu apa benda yang ditunjuk jauh dari lawan bicara dan pembicara. Kemudian untuk menjawab pola kalimat tersebut kita bisa menggunakan pola kore, sore, are wa, kata benda des yang dapat diartikan sebagai ini adalah nani-nani atau itu adalah nani-nani. Contoh kalimat adalah sebagai berikut. Kore wa nan desu ka? Itu bisa diartikan dengan ini apa, dan sore wa hon desu. Itu adalah buku. Jadi kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan sudah ada contoh kalimatnya. Sekarang kita praktik yuk bagaimana sih penggunaan pola kalimat ini. Di sini Sensei punya contoh percakapan. Aru. Ria-san, sore wa nan desu ka? Ria-san, itu apa? Kore wa bolpen desu. Ini adalah ballpoint. Ja, kore wa enpitsu desu ka? Kalau begitu, apakah ini pensil? Hai, so desu. Iya, betul. Dan begitulah contoh percakapannya. Kalau punya pertanyaan seputar pola kalimat ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Berikutnya, kita akan bahas pola kalimat tanya kore, sore, are wa, kata benda 1, desu ka? Kemudian kata benda 2, desu ka? Pola kalimat untuk menjawab kalimat tanya tersebut yaitu pola kore, sore, are wa, kata benda 1 atau kata benda 2, dan des. Secara harfiah, pola kalimat kore, sore, are wa, kata benda 1, desu ka? Kata benda 2, desu ka? Dapat diartikan sebagai apakah ini atau itu benda 1 atau benda 2, dengan catatan bahwa apabila opsi atau pilihan benda ada banyak, maka dapat dimasukkan ke dalam slot kata benda pada pola kalimat tersebut. Sedangkan untuk pola jawabannya adalah kore, sore, are wa, kata benda 1 atau kata benda 2, des. Dapat diartikan sebagai ini adalah nani-nani atau itu adalah nani-nani. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Kore wa hon desu ka? Zashi desu ka? Apakah ini buku atau majalah? Sore wa enpitsu desu ka? Bolpen desu ka? Sharp pencil desu ka? Apakah itu pensil atau ballpoint atau pensil mekanik? Seperti biasa, minasan, apabila ada contoh pasti ada praktiknya. Berikut contoh dari percakapan yang menggunakan bunpo ini. Minasan, kore wa jisho desu ka? Zashi desu ka? Tuan Miller, apakah ini kamus atau majalah? Sore wa jisho desu. Ini adalah kamus. So desu ka? Oh, begitu. Bagaimana minasan? Cukup paham kan? Kalau belum paham, seperti biasa, tinggalkan pertanyaanmu di kolom komentar ya. Selanjutnya ada bentuk kore, sore, are wa, nan, no, kata benda desu ka, yang bisa diartikan sebagai ini benda tentang apa atau itu benda tentang apa. Nah, di sini kita bertemu dengan salah satu partikel ya. Kalian tahu apa? Yap, benar sekali, itu adalah partikel no. Partikel no sendiri merupakan partikel yang menjelaskan kata benda dengan urutan dari sesuatu yang lebih umum ke kata benda 2
ke sesuatu yang lebih detail atau spesifik pada kata benda satu. Bisa juga untuk menjelaskan atau merincikan kata benda. Partikel ini juga bisa menunjukkan posisi atau kepemilikan terhadap suatu benda. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Serewa nan no hong desu ka? Itu buku tentang apa? Korewa kuruma no hong desu. Itu adalah buku tentang mobil. Oke, kita masuk ke bagian contoh percakapan. Amiru. Korewa nan no hong desu ka? Ini buku tentang apa? Serewa komputer no hong desu. Itu buku tentang komputer. So desu ka? Oh, begitu. Selanjutnya, ada pola kalimat korewa dare no nani-nani desu ka? Yang secara harfiah dapat diartikan sebagai ini atau itu benda milik siapa. Dalam bahasa Indonesia, untuk menjawab pola kalimat ini, minasang bisa menggunakan pola kalimat kata benda satu, no kata benda dua, des, yang bisa diartikan sebagai benda dua, ini atau itu milik benda satu. Pola kalimat ini adalah pengembangan fungsi dari partikel no yang telah saya sebutkan sebelumnya. Contoh kalimatnya sebagai berikut ya. Serewa dare no kabang desu ka? Itu tas milik siapa? Sato-san no kabang desu. Tas milik saudara Sato. Jangan kelewatan contoh percakapannya ya, perhatikan. Korewa dare no kasa desu ka? Ini payung milik siapa? Watashi no kasa desu. Milikku. So desu ka? Oh, begitu. Selanjutnya adalah pola kalimatannya kore, sore, arewa, dare no desu ka? Dan pola kalimat jawab kata benda no desu. Secara harfiah, pola kalimatannya kore, sore, arewa, dare no desu ka? Dapat diartikan sebagai ini atau itu milik siapa. Dan pola kalimat jawab kata benda no desu dapat diartikan sebagai milik benda satu, di mana pengisi dari benda satu biasanya adalah orang, ya, di garis bawah biasanya adalah orang. Pada bentuk ini, kata benda merupakan subjek digunakan untuk mereferensikan kepemilikan dan menanyakan kepemilikan suatu. Dalam konteks ini, benda atau suatu yang direferensikan telah diketahui sehingga tidak perlu dijelaskan benda apa itu sebenarnya. Berikut contoh kalimatnya. Arewa dare no desu ka? Itu milik siapa? Watashi no desu, milikku. Kemudian untuk contoh percakapannya, korewa dare no desu ka? Ini milik siapa? Sorewa anata no desu yo. Itu milikmu loh. Ah, watashi no desu ne. Oh, milikku ya. Bisa juga dibuat situasi seperti itu ya minasang. Hai. Nah, kita sudah masuk di pola kalimat terakhir nih, yaitu kono, sono, ano, kata benda satu, wa, kata benda dua, des. Secara harfiah dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan benda ini atau itu adalah nani-nani. Pada bentuk ini, kono, sono, ano harus diikuti oleh kata benda, baru kemudian ditambah dengan partikel wa. Contoh kalimatnya seperti ini. Ano kuruma wa dare no desu ka? Mobil itu milik siapa? Kono hong wa nihongo no hong desu. Buku ini adalah buku bahasa Jepang. Adapun contoh kalimat, pasti ada contoh percakapannya dong. Kita baca sama-sama ya. Kono botol wa watashi no ja arimasen. Anata no desu ka? Botol ini bukan milikku. Apakah milikmu? Iie, chigaimasu. Bukan, salah. Selanjutnya ada kosakata untuk hari ini. Silahkan pause dulu ya. Jangan lupa dicatat biar tidak lupa. Oke, kita latihan dulu ya. Seno.
Pada slide ini kita belajar menghafal kanji ya minasang. Untuk kanji level dasar part 2, di sini kita belajar 7 kanji yang sekaligus nama-nama hari. Kanji pertama yaitu kanji hi yang berarti matahari, kunyominya hi, onyominya nichi. Contoh kosakata lain adalah nichiyobi. Nichiyobi ya minasang, yang berarti hari Minggu. Selanjutnya ada kanji kedua yaitu kanji suki yang berarti bulan. Kunyominya suki, onyominya getsu. Contoh kosakata lain adalah getsuyobi yang berarti hari Senin. Kanji ketiga yaitu kanji hi, juga yang berarti api. Kunyominya hi, onyominya ka. Contoh kosakata lain adalah kayobi yang berarti hari Selasa. Kanji keempat yaitu kanji mizu yang artinya air. Kunyominya mizu, onyominya sui. Contoh kosakata lain adalah suiyobi yang berarti hari Rabu. Dan kemudian kanji kelima yaitu ki yang berarti pohon. Kunyominya ki, onyominya moku. Contoh kosakata lain adalah mokuyobi yang berarti Kamis. Kemudian ada kanji keenam yaitu kane yang berarti uang. Kunyominya kane, onyominya king. Contoh kosakata lain adalah kinyobi yang berarti hari Jumat. Dan yang terakhir ada kanji ketujuh yaitu suci yang berarti tanah. Kunyominya suci, onyominya do. Contoh kosakata lain adalah doyobi yang berarti hari Sabtu. Bagaimana video kali ini? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata aimashou.